Halo Ibu, selamat Halo siang. Pak, selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah hadir di sesi ini. Dalam Ibu dalam sesi ini sebelum Ibu melakukan sesi coaching dengan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait ke kompetensi inti coaching, yaitu kompetensi presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak, insya Allah siap. Sebelum kita mulai observasi, saya ingin mendengar Ibu terlebih dahulu terkait kompetensi yang ingin dikembangkan. Apakah ada area spesifik yang Ibu ingin fokuskan dalam sesi ini, Bu? Oke, mungkin saya akan fokus pada kemampuan mendengarkan ya Pak. Terutama mungkin pada saat melakukan percakapan coaching. Karena kadang mungkin saya merasa terlalu cepat memberikan respon atau saran. Ya, mungkin dengarkan aktif itu. Baik. Mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati untuk melihat perkembangan di area ini? Oke. Mungkin saya ingin fokus. Saya ingin memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan dan merespon setiap pernyataan dari coach, ya Pak. Apakah saya sudah cukup memberikan ruang bagi coach untuk berbicara atau saya terlalu terburu-buru untuk menanggapi gitu. Sangat jelas. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif saat ini? Menurut Ibu, apa yang menjadi kekuatan dan tantangan terbesarnya? Oke, saya pikir saya cukup baik dalam menciptakan suasana terbuka, tapi kadang sulit menahan diri untuk tidak memberikan saran gitu Pak. Saya perlu lebih banyak menggunakan pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi. Oke, saya paham. Jadi dalam observasi ini kita akan lebih fokus melihat bagaimana Ibu memberikan ruang pada coach untuk berbicara lebih banyak gitu ya, dan bagaimana Ibu merespon dengan pertanyaan yang menggali ini. Lantas apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan kali ini, Bu? Oke, saya berharap setelah observasi ini saya bisa mendapatkan umpan balik yang spesifik terkait cara saya mendengarkan ataupun terkait pertanyaan yang saya ajukan gitu Pak. Dan ini akan membantu saya menjadi coach yang mungkin lebih efektif. Oke, luar biasa. Ibu sudah memiliki tujuan yang jelas. Saya akan mendampingi dan mencatat poin-poin yang terkait dengan aspek mendengarkan aktif dan pengajuan pertanyaan. Setelah observasi, kita akan berdiskusi kembali. Siap. Untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang bisa ditingkatkan. Terima kasih, saya akan langsung masukkan coaching ya Pak. Siap, silakan. Selamat siang Bapak Juang, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dila, alhamdulillah pada hari ini saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bapak, senang bisa bertemu Bapak hari ini ya Pak ya. Terkait dengan pertemuan kali ini, kira-kira apa yang ingin dibahas oleh Bapak Juang? Baik Bu, pada pertemuan kali ini ya, saya bagaimana meningkatkan manajemen waktu Bu, dalam membagi waktu antara tugas sekolah, kegiatan di rumah ya, atau kegiatan-kegiatan lain yang saya miliki selama ini. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi kita fokus pada pengelolaan waktu ya Pak ya. Seperti apa? Mungkin seperti apa hasil ideal yang mungkin ingin Bapak capai? Yang saya inginkan Bu pada kali ini adalah bagaimana saya bisa mengatur waktu seefisien mungkin Bu, sehingga semua pekerjaan saya baik di kantor ya, kemudian di luar dan di rumah itu semuanya selesai tepat dengan waktunya, tidak ada yang misalkan
terhambat ya, tidak molor misalnya, sehingga tugas-tugas yang saya kerjakan itu sesuai dengan harapan saya, Bu. Mungkin itu, Bu. Baik Bapak, jadi tujuan kita kali ini adalah meningkatkan efisien waktu ya Pak ya, memastikan bahwa Bapak ini memiliki jadwal yang lebih tertata lagi gitu ya Pak ya. Kemudian apa yang membuat manajemen waktu ini selama ini sulit gitu menurut Bapak? Baik, ya selama ini yang saya hadapi ya Bu ya, kenapa saya mungkin belum bisa memanajemen waktu. Kadang itu saya suka ya tergoda mungkin oleh hal-hal kecil ya, atau juga saya kadang malas ya melakukan PR atau tugas-tugas yang akan saya kerjakan. Atau kadang saya ketika mungkin diajak temen yang main, padahal saya punya tugas pekerjaan kantor atau pekerjaan rumah atau ada pekerjaan dengan keluarga, itu seringkali saya tinggalkan karena saya lebih memilih mungkin bermain dengan teman, misalkan bermain bola, futsal, atau ya melakukan hobi-hobi yang saya miliki, Bu. Mungkin itu yang membuat saya tidak efisien, Bu, dalam mengelola waktu. Oke, saya paham ya Pak ya, mungkin dari gangguan kecil dan mungkin ada permintaan yang tidak terencana itu gitu ya Pak, sehingga membuat Bapak jadi kehilangan fokus gitu ya Pak. Betul, Bu. Iya. Terus menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk meminimalkan gangguan tersebut? Ya mungkin nanti saya akan melakukan tadi ya, yaitu ketegasan dalam mengatur waktu. Misalkan ketika saya punya pekerjaan yang harus selesaikan, apapun yang menjadi penghalang, misalkan ada yang mengajak main bola atau futsal, ya saya tolak dulu mungkin seperti itu, Bu. Walaupun dengan cara-cara halus ya, misalkan maaf nanti lain kali saja karena saya punya pekerjaan yang harus segera diselesaikan seperti itu, karena sudah ditunggu oleh kepala sekolah atau pimpinan seperti itu, Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu, untuk membuat saya mampu mengelola waktu dengan efisien. Oh, bagus sekali ya Pak idenya. Oke, lalu untuk membuat hal tersebut menjadi konkret ya Pak ya, apa rencana spesifik yang akan Bapak lakukan gitu? Atau mungkin Bapak ingin menerapkan jadwal atau seperti apa gitu rencananya? Baik. Untuk melaksanakan rencana-rencana saya itu, Bu, mungkin yang saya akan lakukan ya tadi adalah saya mencoba membuat jadwal ya. Jadwal semua kegiatan, semua tugas yang saya miliki, supaya saya mengetahui kapan waktunya misalkan bermain ya, atau melakukan hobi, kapan waktunya mengerjakan pekerjaan, tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas pekerjaan, sehingga tidak ada hal-hal yang tertinggal atau tidak terselesaikan oleh saya dalam melakukan tugas-tugas saya itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Jadi rencananya ingin membuat jadwal gitu ya, supaya bisa lebih fokus lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan Bapak lakukan gitu ya. Kira-kira nih Pak, kapan akan Bapak mulai rencana tersebut? Baik, Bu, insya Allah saya nanti minggu depan mulai menyusun jadwal, Bu, karena saya identifikasi dulu nanti pekerjaan-pekerjaan mana yang harus saya dahulukan atau harus saya prioritaskan ya. Kemudian saya juga bagi dengan pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan pokok, misalkan di rumah ya, atau pekerjaan keseharian saya. Mungkin saya akan mulainya menyusun jadwalnya minggu depan setelah saya tahu atau menginventarisir apa-apa saja yang harus saya susun untuk membuat jadwal demi efisiensi waktu saya dalam bekerja, Bu. Baik sekali Bapak. Jadi mungkin Bapak akan memulainya minggu depan ya, untuk membuat jadwal dan mengefisienkan waktu itu tadi. Nih Bapak, kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan bahwa jadwal yang Bapak buat ini bisa diikuti dengan konsisten? Baik, Bu. Ya mungkin langkah-langkahnya saya konsisten dengan jadwal yang saya buat, Bu. Saya akan pajang mungkin di ruang kerja saya atau di kantor ya. Ini adalah daftar tugas-tugas yang harus saya selesaikan, kapan waktu pengumpulannya atau kapan harus selesai, itu akan saya buat daftar checklist. Misalkan mana yang harus didahulukan, kalau sudah selesai saya checklist. Mungkin mana yang nanti bisa nanti, ini harus dahulu, nanti ya nanti di checklist. Itu jadi saya akan membuat daftar checklist untuk mengefisiensikan saya dalam mengatur tugas-tugas mana saja yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, Bu. Itu sangat bagus sekali nih Pak strateginya. Semoga itu bisa
dijalankan ya Pak ya minggu depan. Kemudian nih Pak, apa yang mungkin akan Bapak lakukan jika ada gangguan? Pasti gangguan tuh ada ya Pak ya. Tadi gangguan entah dari teman, entah dari rekan sejawat pasti ada gitu. Kemudian seperti apa nih untuk meminimalisir gangguan itu? Ya, untuk meminimalisir gangguan tersebut ya mungkin saya akan tadi konsisten ya dengan waktu saya, kemudian saya akan terus mengevaluasi ya apa saja yang menjadi komitmen saya yang sudah dituliskan pada jadwal rencana kerja saya tadi, sehingga apapun yang akan menjadi gangguan saya nanti bisa dinomorduakan Bu. Ya, saya bisa dinomorduakan. Saya lebih mengutamakan tadi adalah prioritas pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi memang punya harus komitmen Bu, ya seperti itu. Betul sekali. Saya suka nih sikap tegas Bapak ya Pak ya. Gimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan rencana yang sudah Bapak rencanakan itu? Saya merasa lebih percaya diri ya Bu ya, bahwa saya mampu nanti akan mengelola waktu saya lebih efisien lagi, sehingga semua pekerjaan yang saya lakukan baik di kantor, di rumah maupun pada pekerjaan-pekerjaan lain bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan tidak mengganggu pekerjaan atau hal-hal lainnya Bu, seperti itu. Luar biasa sekali Bapak. Saya yakin Bapak bisa melakukan hal tersebut ya Pak. Apa nih langkah pertama yang akan Bapak ambil setelah kita melakukan sesi ini? Langkah pertama yang saya ambil adalah tadi Bu, saya mengidentifikasi masalah atau tugas-tugas, menginventarisir, dan saya menyusun jadwal Bu. Karena jadwal kerja yang terstruktur dan terarah itu adalah yang penting Bu. Jadi saya supaya bisa bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan batas waktu penyelesaiannya Bu. Langkah yang bagus sekali ya Pak ya. Saya menghargai komitmen yang sudah Bapak buat tadi. Ingat ya Pak ya, bahwasannya setiap perbuatan kecil pasti nanti akan berdampak lebih besar lagi. Betul sekali. Ya. Saya akan menantikan nih perkembangan Bapak ketika pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Ya, terima Semoga kasih bisa Bu. berjalan. Terima kasih Bu atas saran pendampingannya. Mudah-mudahan dengan saran dan motivasi dari Ibu, saya bisa mengefisienkan waktu saya ya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya, yaitu selesai tepat pada waktunya. Terima kasih sekali. Sangat keras sekali ya Bapak. Terima kasih kembali ya Pak. Terima kasih atas keterbukaan dan semangat Bapak hari ini. Semoga langkah ini bisa membawa perubahan yang lebih positif lagi ya Pak. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bapak. Mangga silakan bisa beraktivitas lagi ya Pak ya. Terima kasih. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani sesi coaching? Alhamdulillah merasa lega ya Pak ya. Tadi percakapan yang tadi sudah dilakukan sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tanpa saya duga ya Pak ya, sudah sangat baik dilakukan. Oke, bagus sekali ya, mendengarnya saya senang ya. Sekarang menurut Ibu Dila ya, bagaimana penilaian terhadap performa Ibu tadi dalam mengembangkan kompetensi coaching? Oke Pak, saya rasa sih ada beberapa bagian yang berjalan baik, seperti mungkin membangun hubungan dengan baik gitu ya Pak. Kemudian juga sudah memberikan ruang bagi coaching untuk berbicara. Gitu. Tapi mungkin saya perlu memperbaiki cara saya mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Gitu, Pak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Saya merasa kadang pertanyaan saya kurang terstruktur gitu Pak, dan itu membuat coaching mungkin sedikit agak bingung menjawabnya. Nah, jadi saya perlu berlatih lagi agar pertanyaan saya bisa lebih terarah lagi gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak, silakan. Saya mengamati tadi saat Ibu mulai sesi dengan membangun hubungan yang nyaman, Ibu berhasil menunjukkan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan baik. Ini sudah sesuai, bahkan melebihi standar yang kita tuju. Terima kasih banyak Pak. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengar ini?
setelah mendengar pengamatan dari Bapak tadi, ini merasa saya agak termotivasi ya Pak ya, merasa termotivasi untuk terus mengasah keterampilan saya tersebut gitu. Saya ingin lebih fokus lagi pada membangun hubungan dengan coaching. Oke, ya itu sangat bagus. Namun saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya nih, tadi saat coach mengungkapkan tantangannya, saya mengamati bahwa ibu terkadang langsung memberikan saran gitu, alih-alih menggali lebih dalam tentang bagaimana perasaannya atau apa yang menjadi keyakinannya. Nah, padahal kalau merujuk pada standar, seharusnya kita lebih fokus mengajukan pertanyaan yang reflektif untuk menggali lebih lanjut. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju Pak, karena mungkin tadi terkesan buru-buru juga ya untuk mendapatkan solusi dari si coach gitu. Mungkin kedepannya saya akan berusaha menahan diri dan fokus gitu pada penggalian refleksi coach itu sendiri. Itu strategi yang bagus itu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Oh oke. Mungkin saya akan lebih berlatih lagi ya Pak. Berlatih mungkin dengan teman sejawat atau berlatih dengan Bapak selaku supervisor juga boleh ya Pak? Boleh dong, boleh Pak. Iya. Kemudian juga meminta umpan balik dari mereka tentang cara saya bertanya gitu, melakukan coaching tadi itu. Mungkin juga saya mencoba mengikuti sesi coaching lain gitu Pak, sebagai observasi untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang lebih kuat. Ide bagus, itu sangat bagus. Apakah sudah ada waktu dan tempat, misalkan Ibu mau merencanakan untuk memulai hal itu? Oke, mungkin saya bisa mulai latihan minggu depan kali ya Pak. Oke. Bisa minta dukungan dari Bu Erna yang sudah mungkin lebih berpengalaman lagi. Iya. Betul, itu bagus sekali. Beliau emang sudah berpengalaman kok. Iya. Saya juga ingin berlatih sama beliau. Iya. Saya akan mencatat rencana ini sebagai bagian dari tindak lanjut supervisi kita. Setelah ini saya akan mendokumentasikan hasil pengamatan kita ke dalam form supervisi akademik. Kita akan menggunakan ini sebagai acuan untuk pertemuan berikutnya. Siap Bapak, baik, terima kasih banyak atas dukungan dan pengamatannya ya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu Dila. Sebagai penutup nih, bolehkah saya meminta Ibu untuk menyatakan apa yang paling berkesan dalam proses ini? Sangat berkesan sekali sih Pak sebenarnya. Saya merasa lebih didengarkan dan dihargai dalam proses ini gitu. Saya mendapat banyak masukan juga terkait dengan proses coaching tadi dan merasa lebih percaya diri lagi untuk meningkatkan kompetensi saya itu. Oke, terima kasih juga atas keterbukaan dan komitmen Ibu. Saya yakin dengan langkah-langkah ini Ibu akan semakin berkembang sebagai coach. Terima kasih ya Mas, Sama-sama. semoga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Siap, terima kasih.